Serius nih Advan, kalian jual laptop ini cuma 8 jutaan. Padahal laptop kayak gini harusnya bisa lah ya 10 sampai belasan juta rupiah. Ini harganya kemurahan loh sebetulnya. Lihat nih, panelnya aja untuk layar itu panel OLED ya. Mantap banget buat ngedit, buat nonton, wah indah banget. Bobotnya ringan, janji 1,1 kg, tapi kayaknya nggak sampai 1,1 deh. Bodinya juga bukan plastik, metal nih. Prosesor juga kaleng-kaleng ya, AMD Ryzen 7035 series dengan basis Zen 3 Plus. Jadi masih cukup kekinian performanya. Sistem grafisnya udah RDNA 2 ya, dan kita bisa atur kapasitas VRAM-nya. RAM-nya langsung 16 GB dan pakai LPDDR5. Jadi itu versi yang paling kencengnya. Ya, laptop yang satu yang kayaknya salah harga ini adalah Advan Workplus R. Ya, cukup mengejutkan, seri terbaru Advan Workplus ini di-upgrade signifikan. Layarnya bukan lagi pakai panel IPS yang 67% sRGB, bukan. Bobotnya juga dipangkas jadi ringan. Menariknya, meskipun jadi lebih mewah, harganya cuma naik dikit dibandingkan versi sebelumnya. Tapi sebenarnya bedanya ada di mana sih? Oke, kita bahas. Tapi mulai dari spesifikasinya dulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 5 7535HS. HS itu berarti high performance, S itu untuk laptop-laptop yang tipis biasanya. Fabrikasinya TSMC 6 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 35-54 watt ya. Dia punya 6 core 12 thread. L3 cache-nya 16 MB. Integrated grafisnya pakai AMD Radeon 660M dengan 6 compute units atau 384 stream prosesor. Tentunya IGP ini sudah support ray tracing dan juga bisa decode video AV1. Menariknya, kita bisa ngatur kapasitas VRAM IGP ini di menu BIOS. Pilihannya dari 512 MB hingga 8 GB. Lalu untuk RAM-nya sendiri yang terpasang langsung adalah 16 GB LPDDR5X 6400 MHz dual channel 128 bit. Jadi laptopnya pakai RAM onboard, emang nggak bisa di-upgrade. Tapi karena pakai LPDDR5, kecepatannya itu jadi tinggi. Jadi performa IGP-nya bisa lebih maksimal. Untuk storage-nya pakai setengah terabyte atau tepatnya 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Ya, di sini emang cuma ada satu slot M.2, jadi kalau mau upgrade itu harus ganti SSD bawaan ya. Menurut Advan, kita bisa upgrade sampai dengan kapasitas 2 TB. Untuk wireless connectivity, dia pakai modul Realtek yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya ada di 60 Wh. Untuk OS, dia pakai Windows 11 24H2. Body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik yang materialnya adalah aluminium. Warnanya kalau yang kita uji ini graphite blue namanya ya. Untuk desainnya walaupun harga 8 jutaan, laptop ini penampilannya premium banget. Berasa kayak ngeliat laptop belasan juta. Desainnya juga terasa profesional, jadi cocok dipakai buat kalangan pekerja, mahasiswa, pelajar, bebas ya. Untuk dimensinya, panjang 31,2 cm, lebar 22,2 cm dan tebalnya 1,59 cm. Bobotnya, saya nggak ngerti ya kenapa Advan bilang 1,1 kg. Kalau kita timbang, dia ada di kisaran 1,03 sekian kilogram ya. Jauh lebih ringan dibandingkan Advan Workplus generasi pertama yang di 1,41 kg. Bahkan lebih ringan daripada janjinya yang 1,1 ya. Untuk charger 206 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Charger ini pakai desain yang satu bagian seperti charger smartphone tapi kabelnya nggak bisa dilepas. Tentunya charger seperti ini jadi praktis ya buat dibawa-bawa, nggak ngerepotin. Total bobot kalau dibawa-bawa dengan chargernya adalah 1,24 kg. 1,24 kg kalau laptopnya aja sebetulnya udah lumayan ringan ya. Ini laptop plus chargernya. Oke, untuk display atau layarnya ini ukuran 14 inci, resolusinya 1920 x 1200, aspek rasio 16:10, jadi udah kekinian. Panelnya adalah panel OLED ya. Menurut Advan, layar ini diklaim punya color gamut 100% sRGB. Coba ya kalau kita ukur ya. Tingkat kecerahannya maksimal di 414 nits di mode SDR dan 567 nits di mode HDR. Gamut coveragenya katanya sRGB ya. Ternyata di sini 99,9% DCI-P3 dengan gamut volume di 130,1% DCI-P3. Ini sih layarnya cocok ya buat editing serius yang butuh akurasi warna tinggi. Jumlah warnanya atau gamut colornya tuh wah banyak banget, udah lengkap banget ya. Buat nonton streaming film HDR ini udah pasti mantep ya. Permukaan layarnya punya sifat yang glossy, di mana ini normal untuk yang pakai layar OLED. Jadi walaupun dia mantul sedikit bayangan, tapi permukaan seperti ini akan membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang lagi. Nah, bingkai layar juga udah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kiri dan kanannya. Jadi tampilannya terasa lebih lapang aja di sini. Menariknya, engsel layar juga
bisa dibuka hingga lurus 180 derajat. Jadi ini aman dari resiko rusak akibat kedorong nggak sengaja. Dan ini memudahkan kita untuk menunjukkan tampilan layar ke lawan bicara depan kita. Misalnya lagi meeting di ruangan yang kecil atau di cafe gitu misalnya ya. Kan meja kecil-kecil tuh ya tinggal dibuka aja dilurusin. Gitu bisa presentasi ya. Oke, untuk kamera dan mikrofonnya sayangnya dia masih pakai kamera 720p 30 fps. Ini belum 1080p. Kamera ini dilengkapi dengan penutup fisik, jadi kita tidak bisa diintip meskipun kameranya kena hack. Untuk model mikrofon ada 2, ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Kalau kita coba, wajah kami agak sedikit kemerahan ya hasil kameranya ya. Nah, gambar yang tangkap juga udah terlihat kurang terang meskipun kami udah menggunakan pencahayaan dari lampu studio. Sementara untuk mikrofonnya, dia masih bisa menangkap suara kami dengan jelas di sini. Sayangnya di sini tidak ada noise cancellation, jadi kebisingan-kebisingan itu masih masuk dalam mikrofon. Tapi meskipun suaranya bising ikut masuk, suara kita tuh masih terdengar dengan jelas. Oke, sekarang kita coba apakah laptop Advan Workplus yang satu ini punya fitur noise cancellation atau enggak. Jadi gimana nih, suara bising di sekitar saya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Ya, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon laptop Advan Workplus yang satu ini. Jadi gimana nih hasilnya? Oke atau enggak? Oke, untuk sistem audionya, laptop dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke bawah ya. Kualitas suaranya bisa dibilang masih cukup oke dengan bass yang ya masih tipis-tipis aja sih bassnya ya. Dia juga punya keluaran suara yang lumayan lantang buat laptop di kelas 8 jutaan. Untuk konektor, di sebelah kiri ada satu HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah mendukung power delivery dan display output. Di sisi kanan ada satu USB 2.0 Type-C ya, ada Type-C lagi jadi 3 Type-C-nya ya. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A yang besar. Sayangnya untuk konektor USB 2.0 Type-C-nya ini ya, tidak bisa untuk nge-charge si laptop ya. Jadi di sebelah kanan nggak bisa buat nge-charge, sebelah kiri doang yang bisa buat nge-charge. Padahal sebenarnya kalau dipakai buat nge-charge kita bisa pakai konektor USB 3 lainnya untuk keperluan seperti transfer data antar SSD eksternal atau output ke monitor tambahan. Jadi bisa lebih bebas aja gitu harusnya. Oh ya, dengan semua jajaran konektornya laptop ini jadi bisa dihubungkan dengan 3 monitor tambahan. Jadi kita bisa kerja pakai 4 layar sekaligus. Mantep kan? Oke, untuk keyboardnya, bentuk dan tata letak tombol keyboard di laptop ini tampak mirip seperti yang digunakan di Advan Workplus sebelumnya. Tapi seperti keyboard Advan Workplus sebelumnya, tombol navigasi home and page up dan page down juga tidak ada di sini. Tapi tenang ya, kalau kita pasang keyboard tambahan, fungsinya tetap ada kok ya. Itu kalau keyboard bawaannya aja. Nah, untuk tombol keyboard laptop ini cenderung empuk dan senyap saat ditekan dan travel distance-nya udah cukup dalam juga. Tentunya keyboard juga pakai lampu backlit ya. Jadi ini membantu kita untuk ngetik di ruang yang minim cahaya. Warnanya ini putih dengan 2 tingkat kecerahan dan bisa diatur dengan menekan tombol function plus F9. Oke, untuk touchpad-nya, areanya ini ukurannya 12 kali 7,2 cm dengan posisi yang tidak begitu sejajar dengan tombol spacebar. Dia sedikit melebar kanan. Untungnya hanya sedikit bagian telapak tangan kita yang masuk ke area touchpad saat mengetik. Jadi nggak terlalu ganggu kenyamanan lah. Untuk cooling system, laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang menggunakan 2 buah heat pipe dan 1 kipas. Sementara lubang ventilasi pembuangan itu mengarah ke belakang. Oke, sekarang kita langsung masuk ke aspek performanya aja deh ya. Kita coba langsung Cinebench R23. Kalau kita colok ke charger bagaimana? Untuk stabilitas selama setengah jam, skor yang tertinggi dicapai adalah 9.318 poin. Dengan skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 8.600 sampai 8.700 poin. Nah, kalau kita tanpa charger, kita lihat lagi. Kalau kita lepas, skornya turun ke kisaran 8.500 sampai 8.600 poin. Tapi bisa dibilang performa saat pakai charger dan tidak pakai charger ini sebetulnya masih lumayan mirip ya. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, di awal pengujian suhu prosesor itu sempat naik hingga 100 derajat Celcius sebelum akhirnya turun dan dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Tapi tenang, kita kan nggak pakai Cinebench buat kegiatan sehari-hari ya. Nanti kita lihat untuk aplikasi sehari-hari bagaimana suhunya. Oke, kita langsung aja mulai dari Adobe Premiere Pro 2025 untuk edit video ya. Ini video 4K 62 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Kalau dengan software only saya dalam waktu 13 menit 4 detik, dengan OpenCL saya dalam waktu 6 menit 31 detik. Kalau untuk video Full HD 2 menit 7 detik ya, software only 2 menit 20 detik selesainya, dengan OpenCL saya dalam waktu yang mantap. Ini 1 menit 46 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita ekspor video 4K tadi dengan OpenCL, suhu rata-rata prosesor tercatat berada di bawah 80 derajat Celcius, walaupun sempat ada 2 kali kenaikan ke kisaran hanya 83 derajat Celcius. Jadi aman kan? Nggak nyampe 100,
90 aja nggak nyampe. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1. Inilah software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya nih. Untuk video 4K 60 durasinya sama, selesai dalam waktu 13 menit 20 detik. Untuk Full HD 60 fps durasi yang sama, selesai dalam waktu 3 menit 43 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting tadi, suhu prosesor sempat naik ke kisaran 82 derajat Celcius di awal pengujian, lalu kemudian terkendali sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Lagi-lagi aman, nggak nyentuh 90 bahkan ya. Kalau CapCut bagaimana? Kita coba lagi pakai video 4K 60 ya, yang durasinya 2 menit 7 detik. Nah, ini selesai dalam waktu 2 menit 27 detik saja. Kalau videonya Full HD, selesai dalam waktu 52 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat ekspor video 4K tadi, di sini suhu prosesor rata-rata masih dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Lagi-lagi aman, tapi yang satu ini bukan cuma aman dan kenceng ya. Oke, pasti banyak yang nanya bagaimana performanya untuk gaming. Mari kita lihat. Ya, kita lihat sekarang di game yang terakhir ini, setengah jam kita mainkan si Assassin's Creed Mirage ini. Suhu prosesor tuh terkendali di kisaran 78 sampai 79 derajat Celcius. Sementara untuk permukaan bodinya selama setengah jam kita mainkan, untuk keyboard area paling panas kita temukan di sekitar tombol angka 6 dan huruf Y dengan suhu sekitar 46 sampai 47 derajat Celcius. Ini agak tinggi memang. Sementara untuk area sebelah atas keyboard suhunya sekitar 48 sampai 49 derajat Celcius. Di dekat lubang ventilasi pembuangan panas. Wajar ya memang ini ya. Nah, kalau untuk palm rest suhunya aman sekali di bawah 35 derajat Celcius. Ya memang ada beberapa titik yang agak tinggi suhunya, tapi tenang ya, suhu tinggi itu cuma dicapai kalau kita ngejalin aplikasi yang berat seperti gaming ya. Kalau aktivitasnya ringan suhunya nggak setinggi gitu. Kalau ngetik ya nggak panas lah, aman kalau ngetik. Sekarang kita lihat untuk kecepatan SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3567 MB per second dan tulisnya di 2871 MB per second. Ini udah tergolong kencang untuk SSD PCIe Gen 3 di laptop yang kelas 8 jutaan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Dia pakai baterai 60 Wh. Nah, untuk tes baterai kita pakai Bluetooth 150 nits, volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback, wow, lumayan ya. Dia dapat hampir 12 jam, tepatnya 11 jam 53 menit. Ini sih terhitung irit banget dan jauh melampaui harapan kami untuk daya tahan laptop yang 8 jutaan, apalagi ringan ya. Biasanya sih laptop seirit ini tuh harganya di atas 10 juta rupiah. Untuk kelas 6 sampai 8 jutaan tuh harapan kami dapat 8 jam aja udah bagus. Nah, ini udah mau 12 jam dapatnya. Oke, untuk charging sekarang. Setengah jam pertama terisi di 33%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 38 menit. Nah, kalau chargingnya ini agak lama nih ya. Karena target kami itu harusnya dia dapat sekitar 2 jam. Ini agak sedikit miss di 38 menit ekstra ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan grafiknya, sebenarnya baterai itu udah terisi 96% dalam waktu 2 jam saja. Jadi sisa 4%-nya itu yang butuh 38 menit. Oke, untuk harganya, menurut Advan Indonesia, harga resminya adalah 8.399.000. Tapi ya kalian cek deh harganya dapatnya berapa ya. Tulis aja di kolom komentar. Oke, nah untuk garansi dia dapat 1 tahun dari Advan Indonesia. Langsung aja kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu kerjanya agak tinggi kalau aplikasinya itu cenderung hanya membebani sisi core prosesor aja.
Tapi sebenarnya agak wajar ya karena ini tipe HS sebetulnya ya. Jadi emang agak ngelepas gitu powernya memang. Tapi tenang aja, tadi kalau dilihat nyampe 100 Celsius itu kan cuma sebentar, langsung dikendalikan kok ya. Begitu nyampe max-nya dia langsung turun lagi ya. Jadi harusnya nggak terlalu masalah. Lalu untuk aplikasi biasa kan dia nggak nyampe ya, bahkan 90 aja nggak nyampe. Lalu RAM-nya ini onboard, jadi jelas nggak bisa di-upgrade. Untungnya langsung 16 GB dan ini RAM-nya kenceng. Lalu untuk waktu charging, untuk ngisi sampai full banget ini agak lama ya. Tapi kalau mau ngisi selama 2 jam aja sebenarnya udah sampai 96%. Dan mengingat dia irit banget ya, jadi harusnya nggak terlalu masalah sih. Kemudian di sini tidak ada tombol home and page up dan page down. Lalu gambar tangkap kamera itu cenderung agak kemerahan dan agak gelap ya, kurang gitu mantap. Garansi juga cuma 1 tahun dan di sini belum ada bundling Microsoft Office. Tapi harusnya ini bukan masalah ya, karena banyak alternatif yang gratis ya, baik dalam bentuk aplikasi atau versi web. Dan tentunya kita tetap bisa install Microsoft Office di sini. Ya harus beli lisensinya tapi ya. Oke, dari sisi menariknya, pertama penampilannya terlihat premium untuk kelas harganya. Nggak bohong, ini benar-benar kelihatan premium untuk kelas harganya. Lalu bobotnya itu ringan banget. Di bawah 1,1 kg, agak jauh di bawah 1,1 kg ya. Bisa dianggap ini sebetulnya 1 kg lah sebetulnya. Lalu layarnya OLED 100% DCI-P3 dan ada mode HDR pula di sini. Lalu dia udah pakai prosesor AMD yang lumayan kenceng. Ini udah mumpuni untuk multitasking dan juga editing. Untuk gaming tipis-tipis juga mantap ya di resolusi Full HD ya. Lalu kapasitas VRAM-nya juga bisa diatur di menu BIOS, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. RAM juga langsung 16 GB LPDDR5 dual channel, baterai juga irit nyaris 12 jam. Konektornya juga lengkap untuk ukuran sebuah laptop tipis di 8 jutaan. Harganya juga sangat menarik untuk apa yang kita dapatkan. Jadi pertanyaannya, Advan Work Plus R ini cocoknya buat siapa? Ya, yang satu ini harusnya cocok banget buat kalangan pekerja yang butuh laptop enteng ya, dan baterai harus irit. Mau meeting dengan laptop ini juga nggak masalah ya, karena penampilan laptopnya itu profesional. Buat dipakai pelajar atau mahasiswa juga harusnya cocok nih ya, kalau memang aktivitasnya butuh laptop seperti ini. Apalagi harga masih 8 jutaan ya, jadi nggak terlalu membebani orang tua yang membelikannya. Lalu kalau ada yang butuh laptop untuk edit video atau edit gambar, harusnya kalau video sampai 1080p sih masih oke banget ya. Kalau edit gambar sih masih ya luar biasa sih, mantep ya. Apalagi layarnya udah OLED 100% DCI-P3 dan performanya cocok untuk edit video Full HD 60fps. Mau dipakai untuk coding harusnya bisa juga nih, asal aplikasinya cocok dengan spesifikasi laptop ini. Pada akhirnya saya harus bilang good job Advan Indonesia. Kita jadi punya pilihan yang sangat menarik. Sebuah laptop 8 jutaan yang layarnya mewah, bobotnya ringan, performanya kencang, baterainya irit nyaris 12 jam, dan penampilannya juga mewah. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.